Dinamika dunia pendidikan di tengah wabah COVID-19 dan adaptasinya menghadapi era new normal atau normal baru nih Sobat Multini. Talk show bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Manado di acara tamu kita spesial edisi hari ini Kamis tanggal 11 Juni 2020 akan segera kita mulai ya. Dan saya langsung saja sapa para narasumber yang sudah siap sedia memberikan informasi terkait dengan dinamika dunia pendidikan di tengah wabah COVID-19 dan bagaimana adaptasinya nanti ketika Kota Manado sudah bisa menerapkan era new normal atau normal baru. Ada 3 narasumber yang bakalan ikut dalam talk show virtual di sore hari ini. Langsung saja saya mau menyapa ini yang pertama, ada Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado, Bapak Daklan Walangitan. Selamat sore, Bapak Daklan. Selamat sore, Pak. Sore. Oke, apa kabar Pak hari ini, Pak? Luar biasa. Luar biasa, Pak Daklan ya. Kemudian saya mau menyapa buat Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Manado. Saya mau menyapa ini ada Bapak Sone Engka, betul ya? Selamat sore Pak Sone Engka. Selamat sore. Oke, apa kabar hari ini Pak? Luar biasa kabarnya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Oke, kemudian yang ketiga, saya mau menyapa Ketua Dewan Pendidikan Kota Manado, ada Bapak Dr. Andes David lagi. Selamat sore, Bapak David lagi. Selamat sore. Apa kabar, Pak? Salam sehat. Salam sehat juga, Pak David. Apa kabar, Pak, di sore hari ini? Mantap ya. Luar biasa. Langsung diacungi jempol, berarti mantap ya. Oke, Pak. Bersama saya Ivana yang akan memimpin talk show di sore hari ini. Dan berarti kurang lebih sekitaran 40 menit ya kebersamaan kita di acara tamu kita. Dan kalau kita bahas tentang dinamika dunia pendidikan, apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, membuat banyak negara akhirnya memutuskan untuk menutup sekolah, perguruan tinggi, dan universitas. Penyebaran memang apalagi untuk virus corona pada awalnya sangat berdampak juga di dunia ekonomi yang mulai lesu saat ini, tetapi kini dampaknya bisa kita rasakan juga di dunia pendidikan, kebijakan juga yang diambil banyak negara termasuk Indonesia, apalagi di Kota Manado ini melibatkan seluruh aktivitas pendidikan itu harus belajar dari rumah, ya kan? Konsep sekolah di rumah atau homeschooling ini atau belajar dari rumah, saya rasa juga tidak pernah menjadi arus utama juga dalam wacana pendidikan nasional, karena ini tiba-tiba ya, kasusnya tiba-tiba juga, meski memang dalam tanda kutip makin populer, apalagi untuk penerapan pembelajaran online selama ini bisa kita lirik dan ingat-ingat juga itu hanya terbatas di universitas terbuka, kemudian juga pada program kuliah bagi karyawan di sejumlah universitas dan kursus-kursus tambahan. Betul ya Bapak-Bapak ya? Kalau penerapan di sekolah ini baru kali ini berarti ya belajar dari rumah ya? Iya. Tapi mau gimana lagi, kebijakan dari pemerintah kita harus patuh sepenuhnya penerapan physical distancing, memaksa perubahan dari pendidikan formal di bangku sekolah ini menjadi belajar dari rumah dengan sistem online dalam skala nasional. Kalau kita bahas tentang tantangan pendidikan di tengah pandemi, apa saja nih Pak dampak pandemi COVID-19 yang dialami? Yang pertama ini ada 3 fase. Ini yang dialami para murid, kemudian yang dialami oleh orang tua, ada juga yang dialami oleh para guru. Banyak sekali di media sosial, kemudian rekan-rekan kita mulai mengeluhkan hal seperti ini. Tapi kita bahas dulu yang pertama dari dampak pandemi COVID-19 yang dialami para murid pada kegiatan belajar mengajar. Saya ke Pak ini dulu ya, Ketua Dewan Pendidikan Kota Manado, Bapak Dr. Andes David lagi. Silakan. Oke.
Iya. Baik. Ya, silakan Pak Markus. Pak David lagi ya, silakan. Oke, ya. Sekali lagi salam sehat untuk Montini. Selamat sehat untuk kita semua Ya. yang ikut join dalam talk show pada sore ini. Saya selaku Ketua Dewan Pendidikan Kota Manado menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Montini karena kepedulian terhadap dunia pendidikan. Saya pikir ini merupakan sesuatu hal yang sangat positif, sangat konkret dilakukan demi anak bangsa ke depan. Walaupun ada musibah yang melanda dunia ini, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, tetapi saya mencermati kita juga mesti banyak belajar dari pengalaman ini. Kan ada pepatah tua, experience is the best teacher. Ya. Nah, dari pandemi ini banyak hal yang harus dilakukan secara terpaksa, suka tidak suka, mau tidak mau harus dilakukan. Baik murid, guru, dan orang tua. Karena Dewan Pendidikan merupakan representasi dari semua stakeholders yang ada, secara khusus kami menyatakan bahwa orang tua memang harus belajar. Saya mengangkat hikmah dari kasus ini. Memang banyak yang negatifnya, tetapi yang positifnya adalah menyadarkan kembali orang tua bahwa orang tua itu adalah pendidik pertama dan pendidik utama. Ya. Memang banyak orang tua yang kaget, bahkan ada yang panik ketika mereka diminta oleh sekolah, oleh satuan pendidikan, diminta oleh guru dan kepala sekolah, tolong dampingi anak-anak belajar dari rumah. Ada orang tua yang tidak siap. Ada orang tua yang selama ini menganggap bahwa yang penting saya sudah kirim anak saya di sekolah, itu sekolah petau. Guru-guru urusan itu. Padahal mereka lupa pendidik pertama dan pendidik utama dan pendidik seumur hidup adalah orang tua. Oleh karena itu, belajar dari pengalaman pembelajaran jarak jauh, baik melalui daring maupun melalui luring, tetap saja peran orang tua itu memang harus lebih ditingkatkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengajak para orang tua, mari kita siuman agar kita boleh menolong anak-anak kita. Sekali lagi, jangan menyandarkan sepenuhnya kepada para guru. Tetapi pertama dan utama orang tua. Ini barangkali sekedar pengantar saya untuk membuka diskusi ini. Makasih. Oke, terima kasih buat Bapak Dewan Pengawas Pendidikan ya, Bapak Dr. Andes David lagi untuk pengantarnya. Kita langsung saja ke pokok pertanyaannya. Dampak sebenarnya pandemi COVID-19 yang dialami para murid dalam kegiatan belajar mengajar jarak jauh, belajar dari rumah,
dan belajar secara online ini dampak yang dialami oleh para murid ini seperti apa, Pak? Ke Kadis ya sekarang, silakan Pak Kadis Pendidikan Kota Manado, Bapak Daklan Walangitan. Sejauh ini yang Bapak temui terkait dengan tantangan pendidikan, dampak pandemi COVID-19 yang dialami para murid dalam kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi, seperti apa Pak? Silakan Pak Daklan. Oke, terima kasih. Kalau dampak psikologis, yang pasti saat sekarang ini anak-anak sudah berada pada tingkatan jenuh tinggal di rumah. Dari segi teknis pembelajaran, dampak terhadap siswa adalah kedalaman materi. Karena materi yang dibelajarkan kepada siswa melalui sistem pembelajaran jarak jauh itu pasti tidak sesuai dengan tuntutan kurikulum. Tingkat kompleksitasnya juga diperhitungkan. Jadi materi tua itu juga harus diperhatikan karena beda guru mengajar dan orang tua yang mengajar kepada anak-anak. Jadi kedalaman materi itu pasti tidak sama dengan ketika mereka belajar di sekolah bersama-sama dengan guru. Mungkin itu. Kalau dari orang tua, dampak yang dirasakan di tengah pandemi belajar dari rumah seperti apa yang ditemui? Saya ke Pak Kabit ya, Bapak Sone Engka. Silakan Pak Kabit. Kalau tadi kita sudah bahas bersama dampak pandemi yang dialami oleh para murid, sudah dijelaskan oleh Bapak Kadis. Sekarang saya ke Pak Kabit. Dampak yang dialami orang tua pada kegiatan belajar mengajar jarak jauh ini seperti apa Pak Kabit? Silakan. Pak Kabit, suara bisa diaktifkan. Ini tidak kedengaran suaranya Pak Kabit. Oke, mantap. Silakan Pak. Jadi dampak bagaimana orang tua menyikapi ini memang semua serba jadi kaget dengan kejadian yang terjadi saat ini. Orang tua tidak siap bagaimana itu dalam pembelajaran daring. Dalam minggu-minggu pertama memang kekagetan itu terjadi di tengah-tengah orang tua. Tapi setelah dia berjalan dari bulan Maret, 2 minggu pertama, di 2 minggu terakhir di bulan Maret, sampai di bulan April, nah baru bulan April itu orang tua baru menyadari bahwa saat ini mereka yang menjadi tumpuan. Tetapi tadi penjelasan Pak Kadis, pendidikan atau tidak untuk menuntaskan kurikulum, tetapi bagaimana siswa atau peserta didik itu bisa belajar. Sehingga dengan demikian orang tua mengerti dan banyak yang kita dapati dari laporan teman-teman guru dan teman-teman sekolah betapa orang tua antusias. Tapi ada juga sebagian orang tua yang sedikit agak karena mereka merasa waktu mereka itu tersita dengan anak-anak. Tapi dengan berkembangnya Maret, April, Mei, ini sudah pada masuk bulan Juni, mereka menjadi sadar. Jadi kesadaran dari orang tua itu cukup tinggi, sehingga pada masa pandemi ini, pada dasarnya ini ada momentum kebangkitan pendidikan keluarga. Dan momentum bangkitnya pendidikan karakter daripada peserta didik kita. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabit ya sudah menanggapi bagaimana pandemi yang dialami orang tua terkait dengan proses kegiatan belajar mengajar ini ya.
Oke, saya balik lagi ke Ketua Dewan Pendidikan Kota Manado. Kalau tadi kita sudah bahas dampak pandemi COVID-19 dari murid, kemudian ke orang tua. Kalau dari segi guru, dampak yang dialami dari segi kegiatan belajar mengajar terkait dengan pendidikan di tengah pandemi ini seperti apa? Pak David, silakan. Jadi maksudnya sepertinya diminta orang tua menanggapi peran dari para guru sekarang ini ya. Kalau kami memposisikan diri sebagai ketua Dewan Pendidikan, katakanlah mewakili orang tua, kami memang melihat bahwa para guru sudah berupaya sedemikian rupa, baik melalui daring maupun luring, mereka tetap berupaya untuk memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak kami. Dan ini merupakan suatu pengabdian yang luar biasa. Dan karena itu, semoga saja, walaupun musibah ini melanda dunia, tetapi masa depan anak-anak kita, ini harapan kami, masa depan anak-anak kita tidak terabaikan. Ya. Nah, memang kami menyadari ada barangkali sebagian guru, tapi saya kira untuk Kota Manado itu hanya sebagian kecil yang memang agak kaget juga melihat atau menyikapi situasi ini. Mereka juga harus melakukan atau mencari jalan keluar untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh yang efektif tapi menyenangkan. Nah, ini barangkali kalau boleh kami memberikan masukan kepada para guru, selama ini mereka sudah berupaya. Tetapi seperti tadi dikatakan oleh Kepala Dinas, anak-anak memang terasa sudah terlihatan agak jenuh. Mereka yang terbiasa bersosialisasi dengan teman-teman, sudah kira-kira 3 bulan, mereka harus belajar dari rumah, dan mereka sudah punya kerinduan yang besar sebetulnya untuk bertemu dengan teman-teman, dengan para gurunya. Nah, oleh karena itu, barangkali untuk menetralisir kejenuhan ini, ya barangkali para guru ke depannya kalau pembelajaran jarak jauh ini masih akan berlangsung sampai bulan Desember sesuai kebijakan kementerian, sesuai dengan kebijakan Mas Mendikbud, maka memang para guru ditantang untuk membenahi lagi agar pembelajaran jarak jauh menjadi lebih efektif tapi menyenangkan. Ini dua faktor utama yang saya kira kami memberi masukan kepada Dinas Pendidikan Kota Manado, terutama para guru yang sudah kerja keras selama ini, barangkali akan lebih kerja keras lagi untuk 6 bulan ke depan. Ketika pembelajaran jarak jauh harus kita lakukan secara efektif tetapi menyenangkan. Maksud saya efektif, pembelajaran itu memang menyentuh kebutuhan siswa. Yeah. Para guru mesti menggunakan pembelajaran kontekstual. Tadi Kepala Bidang juga sudah menyatakan bahwa memang tidak ditargetkan untuk mencapai kriteria ketuntasan minimal. Tapi paling tidak anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan, menyentuh kebutuhan mereka. Di sisi lain, efektivitas pembelajaran jarak jauh itu harus juga menyenangkan. Apalagi anak-anak sekarang sudah agak jenuh, mereka membutuhkan proses pembelajaran yang lebih menyenangkan. Misalnya, barangkali bisa dikembangkan ke video pembelajaran. Iya. Iya. Jadi, Manado kan sudah melaksanakan itu. Tetapi saya kira untuk lebih menghilangkan kejenuhan, pembelajaran yang menyenangkan ini memang mesti lebih bervariasi lagi.
Nah, oleh karena itu barangkali memang para guru kita memang akan kerja lebih keras lagi bagaimana cara mengemas suatu video pembelajaran yang menarik, baik dari PAUD, dari SD, dari SMP, karena mereka ini kan dalam tingkat perkembangan mereka itu punya perbedaan dalam menyikapi pembelajaran yang mereka lakukan. Ya. Ya, barangkali untuk sementara begitu. Oke, terima kasih Pak David ya. Kita sudah bahas bersama tantangan pendidikan, dampak pandemi COVID-19 yang dialami oleh para murid. Kemudian kita sudah bahas dampaknya terhadap para guru dan teristimewa juga orang tua yang ada di rumah yang harus menangani anak-anak belajar jarak jauh. Ya, kalau selanjutnya kita bahas masih tentang dampak juga yang dirasakan para guru, kemudian orang tua dan murid. Dampak yang bisa kita lihat bagi para murid yang paling nampak itu adalah para murid di pesisir jauh tanpa sarana dan prasarana yang memadai di rumah. Misalnya tidak semua murid itu kan punya komputer, kemudian punya laptop atau bahkan punya handphone. Tidak semua murid punya fasilitas seperti itu. Lantas langkah apa saja yang diambil oleh Dinas Pendidikan Kota Manado untuk permasalahan seperti ini? Saya ke Pak Kadis lagi ya. Silakan, Pak Daklan Walangitan. Oke. Jadi ketersediaan fasilitas bagi variasi berbeda-beda. Ada yang memang sudah memiliki Android, tetapi ada juga yang belum. Sehingga proses pembelajaran yang kita lakukan, kita melakukan pendekatan-pendekatan sesuai dengan ketersediaan fasilitas para peserta didik atau siswa. Ada yang dilaksanakan secara online, ada yang dilaksanakan secara luring, luar jaringan, tetapi ada juga yang kita laksanakan berupa kunjungan guru di rumah. Yeah. Itu dilaksanakan terutama kepada siswa yang ada fasilitas sama sekali. Jadi itu yang dapat kita lakukan di masa pandemi ini. Oke, terima kasih Pak Mungkin Kadis begitu ya. Dulu. Ya, terima kasih. Tadi Pak Kadis sudah mengatakan ada kegiatan daring, luring, dan juga di luar jaringan yang dilakukan oleh para guru juga, karena memang untuk pelaksanaan pendidikan belajar jarak jauh untuk saat ini harus bergantung pada koneksi internet, ya kan? Bagaimana jalan keluar yang diambil para guru untuk bisa mengambil jalan keluar, ini juga sudah dipikirkan oleh Dinas Pendidikan Kota Manado. Selanjutnya nih Pak, beberapa orang tua murid, saya sering buka media sosial, ya kan? Ada orang tua murid yang bahkan mengeluhkan belajar jarak jauh, belajar dari rumah ini harus ada penambahan biaya kuota, ya kan? Bagaimana nih Dinas Pendidikan menanggapi hal seperti ini? Saya ke Pak Kabid. Pak Kabid Sone Engka, silakan Pak Kabid. Terima kasih untuk kuota internet itu. Oke, terima kasih. Kalau untuk kuota internet ada dalam aturan bahwa di Juknisbos untuk masa pandemi ini bisa diberikan akses layanan pulsa data untuk guru dan atau siswa. Oke. Jadi sudah banyak dilakukan baik dari SD, SMP. Mereka teman-teman kepala sekolah itu sudah mendata lewat teman-teman guru siswa-siswa mana yang membutuhkan kuota data, dan itu setelah itu baru diberikan ditransfer pulsanya kepada
siswa yang bersangkutan. Saya kira itu. Dan ini sudah kami lakukan di tingkat Kota Manado. Oke, terima kasih Pak Kabid ya. Berarti ini sangat membantu, di mana juga peraturan dari Menteri Pendidikan, saya juga sempat baca ya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler. Ini bisa digunakan untuk pembelian kuota dan juga pembelian hand sanitizer dan juga lain sebagainya yang sangat penting digunakan di tengah pandemi seperti ini. Oke, kita sudah bahas juga ini ya, dinamika dunia pendidikan di tengah wabah COVID-19. Sekarang kita masuk di adaptasi menghadapi era new normal atau normal baru. Mungkin bukan tidak mungkin nantinya di Kota Manado akan diterapkan fase new normal. Mungkin dari Dinas Pendidikan Kota Manado sudah mulai berpikir ke arah situ, apa yang harus dilakukan di sekolah, apa yang harus dilakukan kepada para murid apabila fase new normal ini sudah mulai diterapkan di Kota Manado. Kira-kira adaptasi untuk menghadapi era new normal yang dipikirkan oleh Dinas Pendidikan untuk sekarang ini seperti apa? Silakan, Pak Kadis. Ya, terima kasih. Persiapan untuk memasuki era new normal, kita sudah menyiapkan skenario protap bagi siswa, mulai mereka dari sebelum mereka datang di sekolah, mulai dari rumah sampai mereka di sekolah, demikian seterusnya ketika mereka kembali ke rumah, itu kita sudah atur dengan protokol kesehatan umum sekolah. Yang kita juga protokol kesehatan sarana dan prasarana sekolah. Ada 6 protokol kesehatan yang kita sudah buat draftnya, dan mudah-mudahan juga ini kita akan sosialisasikan kepada masyarakat, kalau bisa melalui Radio Montini juga, dan kita silakan bisa sosialisasikan kalau memang kita sudah berada pada new normal. Era new normal. Ya. Jadi kita sudah ada skenario protokol kesehatan. Oke. Berarti sudah ada skenarionya, tinggal bagaimana dibagi kalau Kota Manado sudah mulai menerapkan fase new normal. Begitu Pak Kadis ya? Ya, benar. Ya, oke. Saya langsung saja, karena sudah hampir jam 5 ini ya. Pertanyaan terakhir sekaligus juga bisa memberikan kesimpulan terkait dengan talk show di sore hari ini. Mungkin dari Bapak Daklan Walangitan selaku Kadis Pendidikan Kota Manado, kemudian Bapak Sono Engka selaku Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Manado, dan Ketua Dewan Pendidikan Kota Manado ada Bapak Dr. Andes David Legi, ingin memberikan kesimpulan terkait dengan talk show di sore hari ini. Sekaligus juga mungkin ingin memberikan pesan-pesan bagi para siswa atau murid, kemudian orang tua dan juga guru di tengah tantangan pendidikan pandemi COVID-19 ini. Silakan, saya ke Bapak Dr. Andes David Legi dulu ya. Silakan, Pak. Kota Manado, apa yang kami amati, mereka sudah siap menyambut pelaksanaan new normal di bidang pendidikan. Karena skenario yang dijelaskan yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, ya Dewan Pendidikan juga ikut memberikan sumbangsi terhadap protokol-protokol itu dalam rangka mengkondisikan sekolah sebelum waktu pelaksanaan new normal nanti. Nah, Dewan Pendidikan kami pikir juga akan kerja keras membantu, terutama memfasilitasi atau memberi sosialisasi kepada orang tua,
ke komite sekolah nantinya, ketika new normal diberlakukan, maka itu peran orang tua akan semakin diharapkan untuk semakin maksimal lah seperti itu. Tadi kan di awal saya katakan orang tua itu adalah pendidik pertama dan utama. Nah, oleh karena itu ketika new normal diberlakukan, maka barangkali dari pihak dinas nanti akan mengatur sedemikian rupa itu bagaimana pengorganisasian kelas, pengorganisasian sekolah, kira-kira berapa persen yang bisa masuk. Nah, yang pasti di sini kan akan ada modifikasi dari kurikulum maupun durasi pembelajaran dalam tiap mata pelajaran itu. Nah, dari Dewan Pendidikan barangkali mau mengusulkan ketika ada orang tua, sebab kami menduga bisa saja ada orang tua yang masih enggan melepas anaknya keluar dari rumah karena pandemi ini masih ada eskalasi yang mengkhawatirkan kita. Kalau misalnya ada orang tua yang masih keberatan mengirim anaknya ke sekolah, kami mengusulkan ke para kepala sekolah, ya tetap layani pembelajaran jarak jauh. Jadi bisa saja dalam waktu bersamaan ada murid yang belajar tatap muka di sekolah, barangkali katakanlah 50%, dan barangkali juga 50% ada yang masih akan dilayani dengan pembelajaran jarak jauh. Ini kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Kalau ada langkah-langkah antisipasi dari sekarang, maka saya kira kita akan menemukan solusi yang tepat ketika masalah itu muncul di tengah perjalanan saat era new normal sudah diberlakukan di dunia pendidikan. Saya kira itu dari saya, dan karena ini closing statement, sekali lagi apresiasi untuk Montini FM. Mudah-mudahan kerjasama seperti ini berlanjut ke depan demi anak bangsa. Amin. Amin, terima kasih Pak Dr. Andes David lagi ya, selaku Ketua Dewan Pendidikan Kota Manado. Sekarang saya ke Pak Kabid ya, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Manado, Bapak Sona Engka, mungkin ingin memberikan kesimpulan terkait dengan talk show kita di sore hari ini. Silakan, Pak Sona Engka. Oke, terima kasih. Jadi kami Bidang Pembinaan SMP mengapresiasi Radio Montini yang sudah mengangkat bagaimana sih kesiapan pendidikan dalam masa pandemi ini. Sekali lagi, mantap. Dan pernyataan penutup saya mohon kita ada kerjasama dari semua stakeholder yang ada, terlebih di para pemerhati pendidikan, orang tua, sekolah, guru dan kepala sekolah, kita bersama-sama bergandengan tangan menghadapi pandemi ini, dan pasti kita akan mendapat solusi yang terbaik, dan kita banyak berdoa supaya kita bisa keluar dari masa pandemi ini. Sekira cuma itu pernyataan saya, kita bergandengan tangan bersama-sama untuk dengan situasi ini, pasti kita akan mendapat berkat, terlebih teman-teman kepala sekolah dan guru dan orang tua akan ada trik-trik tertentu yang keluar tanpa disadari dengan situasi saat ini demi kemajuan anak didik kita, anak kita sendiri, masa depan bangsa. Terima kasih. Terima kasih Pak Sona Engka selaku Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Manado. Dan yang terakhir, kalimat penutupnya saya langsung ke Pak Kadis Pendidikan Kota Manado, Bapak Daklan Walangitan. Mungkin sekaligus dengan kesimpulan talk show kita di sore hari ini, Pak Daklan juga selaku Kadis Pendidikan Kota Manado ingin memberikan pesan-pesan buat para siswa, para murid, para orang tua, dan juga yang sedang berjuang belajar jarak jauh di tengah pandemi COVID-19 ini. Silakan, Pak Kadis. Terutama saya
memberikan apresiasi kepada para orang tua yang betul-betul memberikan kontribusi yang sangat besar dalam hal peran mereka mendampingi anak-anak belajar di rumah. Laporan hasil belajar yang diberikan kepada saya oleh kepala-kepala sekolah melalui WhatsApp sudah puluhan ribu foto sebagai bukti belajar yang dilaksanakan di rumah. Dan saya melihat orang tua sangat berperan. Sebab itu saya sangat berterima kasih kepada orang tua yang setia mendampingi anak-anak belajar di rumah. Selanjutnya kepada peserta didik, dengan adanya pandemi ini, kemauan untuk belajar di rumah kelihatannya meningkat dibandingkan dengan proses belajar yang dilaksanakan secara reguler di sekolah. Mudah-mudahan kebiasaan belajar di rumah akan tetap dipertahankan sekalipun dan kita berdoa pandemi ini akan segera berakhir. Ketika pandemi ini berakhir, semangat untuk belajar di rumah tetap dimiliki oleh seluruh peserta didik. Terakhir kepada guru-guru, saya tidak berterima kasih kepada pandemi ini, karena yang jelas yang negatifnya yang lebih banyak. Tetapi di satu sisi, pandemi ini mendesak teknologi yang tadinya gagap teknologi, dan pada akhirnya mereka secara alamiah dengan sendirinya mereka berusaha untuk belajar. Sebab itu kepada semua guru yang sudah berusaha, sudah berupaya untuk memberi yang terbaik dalam layanan pendidikan di Kota Manado, saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman guru yang dalam kesulitan masa sulit ini masih dengan tulus hati memberi pembelajaran kepada anak-anak didik kita. Dan pada akhirnya saya menyampaikan terima kasih kepada Radio Montini yang bisa melaksanakan talk show ini, dan mudah-mudahan pada waktu mendatang, seperti yang saya katakan tadi, radio ini bisa kita manfaatkan terutama oleh Dewan Pendidikan, karena yang akan mensosialisasikan skenario protokol kesehatan di era new normal adalah Dewan Pendidikan. Oke. Sekali lagi terima kasih kepada Radio Montini. Tuhan berkati kita sekalian. Terima kasih. Oke, terima kasih ya buat Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado, Bapak Daklan Walangitan. Untuk waktunya, terima kasih Pak Daklan. Makasih Pak, salam sehat ya. Kemudian buat Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Manado, Bapak Sone Engka, terima kasih Pak Kabid, salam sehat ya. Terima kasih Pak Kabid, salam sehat ya. Oke, dan yang terakhir buat Ketua Dewan buat Ketua Dewan Pendidikan Kota Manado, Bapak Dr. Andes David Legi. Terima kasih Pak Dr. Andes David Legi. Salam sehat Pak ya. Terima kasih. Kalau tadi jempol cuma 1, sekarang 2 jempol. Oke, terima kasih. Oke, Sobat Montini, usai sudah kebersamaan kita di talk show, tamu kita bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Manado, nantikan juga tamu kita akan hadir di setiap hari Kamis. Kita mengundang setiap narasumber dari instansi yang berbeda, kita membahas tentang pandemi COVID-19 di Sulawesi Utara, terlebih khusus di Kota Manado sendiri. Dan nantikan juga kebersamaan Radio Montini sampai di jam 10 malam nanti, masih bersama saya Ivana yang setia menemani Anda di 106 FM Montini Radio. Saya Ivana yang tugas pamit di acara tamu kita spesial edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2020. Selamat sore, sampai jumpa, dan salam sehat selalu untuk kita semuanya.